Sobat Mako, apa sih yang paling membahagiakan bagi seorang perempuan, khususnya ibu-ibu? Pastilah belanja ya. Karena belanja itu bisa bikin stres itu pergi begitu ya. Apalagi nih kalau misalnya sekarang kita mau ngurus kayak surat-surat gitu ya. Mau ngurus KTP gitu kan ya. Males deh kalau misalnya tempatnya jauh. Tapi sekarang nih ya buat ibu-ibu meskipun mau ngurus surat-surat tapi tetap bisa sambil belanja. Hari ini Citra mau jalan-jalan nih Sobat Mako di Mall Pelayanan Publik. Kenapa? Karena pemerintah sendiri ini sudah mewajibkan bagi kota dan juga kabupaten di Indonesia untuk mendirikan mall pelayanan publik. Dengan adanya mall pelayanan publik, otomatis pelayanan dimudahkan, masyarakat difasilitasi untuk lebih mudah. Dan di Kota Malang sendiri nih, mall pelayanan publik terletak di Jalan Merdeka. Makanya namanya kenapa Mall Pelayanan Publik Merdeka. Ada di namanya lantai 3. Jadi ibu-ibu yang mau ngurus administrasi pemerintahan nih ya, bisa sambil belanja ya. Kira-kira tempatnya seperti apa sih? Saya juga penasaran nih. Baru aja diresmikan ya. Yuk ikuti Citra, kita jalan-jalan ke Mall Pelayanan Publik. Nah, ini nih ya enaknya kalau kita datang ke mall pelayanan publik, apalagi buat ibu-ibu nih ya. Sebelum kita naik ke lantai 3 nih Sobat Mako, kita udah disuguhkan dia mau pilih yang mana kira-kira gitu ya waktu mau pulang gitu kan. Bisa lihat tas yang cantik-cantik banget. Apalagi ini masih tanggal muda nggak sih ya? Coba Citra lihat dulu kalau masih tanggal muda aman ya. Kita jalan sambil nanti kira-kira mau belanja apa. Duh, kalau kayak gini ya kayaknya kita nggak berasa nggak mau pulang gitu loh ya. Sobat Mako, sembari ngurus-ngurus surat, bisa cuci mata, mau pilih yang mana, mau belanja kebutuhan anak untuk sekolah ada, tas ada, atau nih ya untuk ibu-ibu yang mau belanja keperluan rumah tangga, di pojok sana juga sudah disediakan ada supermarketnya. Kurang apa lagi nih pelayanannya, luar biasa. Kita naik ya ke lantai 3 ya Sobat Mako, yuk. Nah Sobat Mako, kita sudah sampai di lantai 3 Mall Ramayana lantai 3 ya. Ini lebih tepatnya adalah Mall Pelayanan Publik. Kalau Citra lihat dari sini, kita baru naik dari eskalator, itu sudah ada tanda panah nih. Ada beberapa instansi penunjuk arah di mana Sobat Mako bisa membaca dari tanda panah ini kira-kira mau kemana sih, kira-kira mau ngapain sih gitu ya. Ini langsung ada arahnya, Bapenda, Disnaker, kemudian juga tempat charging station pun juga tersedia di sini ya. Wow, luas banget sih tempatnya Sobat Mako ya. Saya kira-kira mau explore kemana dulu ya. Kayaknya di pojok sana ada yang menarik hati saya, warna-warni. Yuk kita ke sana. Nah Sobat Mako, setelah tadi Citra jalan-jalan begitu ya di area Mall Pelayanan Publik ini, memang ada beberapa instansi yang ada di sini. Secara tidak langsung ini sangat memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disnaker PMPTSP. Ada Bapak Arief di samping saya. Apa kabar Pak Arief? Baik Mbak Citra. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pak, ini kan baru ya, diresmikan ya? Betul. Kurang lebih berapa lama Pak waktu itu Pak? Jadi soft launching kita waktu itu di awal tahun 2022, itu di tanggal 3 Januari. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 5 Desember sudah diresmikan secara resmi oleh Bapak Menteri Menpan RB di Istana Wakil Presiden. Dan alhamdulillah Pak Wali rawuh waktu itu di tanggal 5 Desember kemarin di Jakarta. Jadi secara resmi Mall Pelayanan Publik Merdeka
sudah diresmikan oleh Bapak Menteri. Jadi ini adalah Mall Pelayanan Publik Merdeka. Betul, Seperti ya, itu ya. ya. Kenapa sih Pak harus ada Mall Pelayanan Publik Merdeka? Kenapa? Yang pertama, jadi dengan adanya peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2021, itu diwajibkan semua pemerintah daerah membuat mall pelayanan publik untuk mengintegrasikan semua pelayanan yang ada di sini, baik itu kementerian, lembaga, terus lembaga dari instansi vertikal, pemerintah daerah sendiri, swasta, BUMN, DBD dijadikan satu. Intinya supaya pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, otomatis lebih mudah, lebih terjangkau, lebih terpercaya dan transparan, otomatis. Jadi harus diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk mall pelayanan publik. Nah, berkaitan dengan PP tersebut, dari Menpan RB sudah mengeluarkan Permen RB nomor 92 tahun 2021 tentang juknisnya. Dan kemarin tanggal 21 Maret 2021, Pak Wali Kota sudah awalnya dulu sudah melakukan penandatanganan komitmen untuk membentuk mall pelayanan publik di Kota Malang. Dan alhamdulillah kita punya tempat di sini di Ramayana lantai 3 ini kebetulan ajarnya pemerintah kota dari Bapak Wali Kota memberikan ke kami ke Disnaker PPDSP untuk mengelola ini, untuk jadikan mall pelayanan publik, sehingga mall pelayanan publik ini di Jawa Timur ada 2, di Surabaya itu dan Kota Malang yang benar-benar mall di atas mall. Jadi kalau di Surabaya ada namanya di Mall Siloam, di Kota Malang ada namanya Ramayana yang dulu Mall Alun-Alun, kita ada di lantai 3. Ada di lantai 3. Tepatnya di titik nolnya Kota Malang. Kenapa namanya Merdeka, Mbak Citra? Ya. Karena ada Jalan Merdeka. Oh, betul. Diambil dari nama jalannya. Betul. Jadi lebih bermudah apabila ke masyarakat. Jadi kita menamakan Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang. Tepatnya di titik nol sebelah timur alun-alun Kota Malang ya. Kalau ini dulu sedikit menarik Pak, saya potong sebentar gitu ya. Kalau tadi mengenai mall pelayanan publik seperti itu, di Surabaya kan memang tempatnya juga di mall ya, Malang pun juga di mall. Apakah karena memang namanya ini adalah mall seperti itu, letak dari MPP di kota-kota lain ini apakah juga sama gitu, tempatnya ada di mall juga seperti itu? Oh tidak. Contoh di Kota Batu itu terintegrasi di perkantorannya wali kota. Justru karena kita ini punya keunikan sendiri di Kota Malang ini, karena di mall ini menjadi data sendiri. Jadi warga yang mengurus perizinannya itu bisa sambil jalan-jalan, sambil healing gitu, sambil mungkin belanja kebutuhan sehari-hari, sambil mengajak rekreasi keluarganya di sini, gitu kan. Benar-benar dimudahkan. Betul, berarti ya, dimudahkan, seperti itu ya. Pak Arief, kalau boleh tahu nih ya, di Mall Pelayanan Publik Merdeka sendiri ini ada sekitar berapa pelayanan yang bisa dilayani oleh pemerintah Kota Malang di sini? Jadi saya jelaskan bahwa di Mall Pelayanan Publik ini ada 2 kali pembangunan, Mbak. Tanggal 3 Januari kemarin itu pembangunan tahap pertama. Itu ada yang tergabung, itu ada beberapa OPD, yaitu dari kami Disnaker PPDSP, terus dari Bapenda, terus habis itu dari Dispenduk Capil, terus habis itu dari Perpustakaan dan Dispora. Dari instansi jajaran samping ada dari kantor imigrasi, terus dari KPP Pratama, terus BUMD ada 2, Jasa Tirta dan Tugu Tirta dan Tugu Arta. Ya, ada 2 BUMD dan satu lagi swasta dari Bank Jatim. Itu tahap pertama. Betul. Tahap kedua kami ada 8 tenan lagi. Yang pertama dari jajaran instansi vertikal ada dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, terus dari Kejaksaan juga bergabung ke kami, terus dari Satpas Polres. Tambah lagi di tahap pertama ada Samsat. Samsatnya ada, Satpas untuk ngurus SIM-nya ada. Terus ada BPN juga bergabung ke kita. Luar biasa. Ini benar-benar masyarakat Kota Malang dimudahkan loh Pak Arief. Ditambah lagi OPD, DPU, DPU PRPKP, terus dari Dinas Lingkungan Hidup, terus dari Kominfo sendiri juga bergabung. Bergabung di harapan sini, kami luar biasa. Dari totalnya itu ada sekitar 24 tenan, Mbak, kami. Ada 197 perizinan sekarang yang ada di sini. Nah, tahun 2023 nanti kita bangun lagi tahap ketiga. Jadi totalnya nanti di Mall Pelayanan Publik ada 5.200 meter persegi, Mbak. Mungkin salah satu mall pelayanan publik terbesar yang ada di Jawa Timur. Betul. Jadi kalau sekarang ini Mbak Citati jalan-jalan di tahap pertama di sini, tahap kedua yang ada di sana, nanti tahap ketiga nanti sampai ke selatan sana.
ada sekitar 3.200 lagi yang akan kita bangun di tahap ketiga nanti. Luar biasa ya, benar-benar pemerintah Kota Malang itu Betul. memudahkan sekali masyarakatnya untuk mengurus segala apapun. Jadi Betul. tidak ada alasan lagi, aduh dinasnya di sana, instansinya yang satu mengurus di Betul. sana nggak ada Iya, ya Pak. tidak ada Benar-benar lagi. satu pintu Betul, di sini satu pintu. ya. Oke. Pak, sebenarnya kalau dilihat nih ya Pak Arief, menurut Pak Arief dengan adanya mall pelayanan publik benar-benar di tengah kota ini gitu kan ya, apa sih Pak keuntungannya gitu kan? Yang pasti keuntungan sangat luar biasa untuk parkir. Karena begini Mbak, mall pelayanan publik ini di titik nolnya Kota Malang ya, di tengah-tengah ya. Jadi dari semua kecamatan, 5 kecamatan yang ada di Kota Malang terjangkau semua. Oke. Mau naik Grab bisa, naik angkot juga pasti Mudah ke ya, sini. betul. Mau naik kendaraan pribadi juga pasti titik nolnya di sini. Nah, dengan adanya mall pelayanan publik, warga bisa dengan cepat, dengan mudah, layanannya juga tidak berbelit-belit. Kami punya standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang bisa dilihat oleh warga. Contoh saya misalkan contoh begini, ada orang mau bikin rumah nih ya. Betul. Saya bikin rumah, Mbak Citra mau bikin rumah nih, Pak saya mau bikin rumah, harus bikin keterangan rencana kota dulu. Iya. Rumah saya sesuai enggak Pak letaknya? Oke, setelah KRK selesai, ngurus IMB-nya atau BBG sekarang, persetujuan gedung dan bangunan, tidak ke PU. KPU sekarang kan ke PU ya. Iya betul. Jadi dulu kita ngurusnya di blok office di Karang Kedung Kandang ya. Kandang. Terus habis itu ke jalan lagi ke PU yang Jalan Bingkil. Berapa waktu yang Jaraknya dibutuhkan? ya, Pak. Betul, Mbak. Betul. Setelah Kurang itu, setelah efisien. KRK selesai, dia langsung bisa mengurus PBG-nya di tenanya PU. Setelah itu misalkan selesai, dia mau balik nama, misalkan Pak, saya mau balik nama untuk sertifikat saya. Nggak usah ke BPN yang ada di Sawah Jajar. Iya. Cukup geser aja, tinggal berapa langkah aja, sekitar 2 meter, sudah Udah ke tenanya, sampai di iya tempatnya tenanya ya. BPN. Aduh. Setelah itu, setelah selesai semua, menunggu dengan expo-nya tadi yang saya sampaikan, bisa sambil belanja. Ya, bisa sambil belanja di bawah, nunggu selesai, langsung ada pemberitahuan dari kami. Betul. Ke depan nanti kan kita lengkapi, Mbak. Jadi nanti warga akan kita lengkapi dengan tempat istirahat yang lebih baik dari sini, Iya. sambil menunggu pelayanan dari kami. Tapi ini udah luar biasa loh Pak. Jadi ini benar-benar ramah anak juga. Saya Betul. lihat di pojok sana ada perpustakaan umum Iya, kota nih Sobat Maku yang memang juga menyediakan area bermain untuk Betul. anak-anak. Jadi ini benar-benar ramah anak dan juga ramah keluarga seperti itu. Juga jangan lupa Mbak Juta, juga Iya. kita lengkapi dengan musola yang sudah bagus Nah. dan kamar mandi untuk bapak ibu yang rentan, yang sudah usia lanjut dan kaum difabel. Betul ya. Ini selain memang efisiensi waktu untuk Sobat Maku mengurus segala sesuatu gitu kan ya, di sini dengan satu pintu semua dimudahkan. Pak Arief, ini kan baru ya, Ya, baru betul. diresmikan. Kemudian baru pelayanan dilakukan di sini. Dulu itu dilakukan di blok office Kedung Betul, di Kandang blok gitu ya. office, blok office. Sampai saat ini apakah semua pelayanan masyarakat Kota Malang dilakukan di sini atau di blok office ini juga masih melakukan pelayanan? Oke, jadi di kantor kami ada 2 Mbak, satu di Mall Pelayanan Publik yang ada di sini, satu di blok office. Kami itu ada satu sekretariat, Ya. 5 bidang. Oh. Jadi 5 bidang kita bagi, yang 2 bidang non perizinan dan perizinan KPU-an dan Ekpar Sosbud kami tarik di sini karena itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sedangkan yang untuk pengaduan, terus habis itu tenaga kerja dan tenaga kerja dan penanaman modal kita masih di blok office. Tetapi dari bidang-bidang itu punya tenan juga di sini. Jadi ketika rumahnya di Sawah Jajar, di Kedung Kandang ya, Pak saya mau pengen masalah pengaduan, saya ingin ke blok office saja Pak, Lebih dekat lebih dekat gitu rumah ya. saya. Tapi Pak saya pengen nanti di Mall Pelayanan Publik sambil anak saya belikan sepatu atau tas untuk anak saya Betul. pengen, kita layani tetap di sini Mbak. Dan server kita, terus untuk back office kita kita tarik di sini semua. Jadi pelayanannya nanti tetap di Mall Pelayanan Publik semua. Jadi sekarang sudah tidak ada jarak jadi alasan Pak jauh dari, Jauh, tidak gitu ada. ya. Sekarang sudah by online semua Mbak. Betul. By online semua, mulai perizinannya, persyaratannya sudah by online semua. Dan pengurusannya Mbak Dita, kita sudah tidak harus warga datang ke sini. Oh sudah tidak? Oh tidak, sudah bisa kita ada namanya OSS yang dari pusat, online single submission, dan ada lagi kita punya nama aplikasi namanya SIISOL, Sistem Perizinan Online, Sistem Izin Online. Jadi warga yang malas datang ke sini Iya, sambil dari rumah, Udah bisa ya, dari Pak? rumah, ngetik dari rumah. Terus Keren. habis itu
selesai. Mau ngambil di sini monggo, Iya. mau dikirim lewat PDF, lewat BA-nya, lewat emailnya juga Bisa bisa. print sendiri Betul, begitu ya. bisa Aduh, nge-print benar-benar sendiri. memudahkan kalau Iya. seperti itu ya Pak Betul, Arif Mbak. ya. Iya. Berarti tidak ada lagi ya yang namanya antrian panjang Iya. begitu ya. Iya. Ini cocok banget loh untuk sobat Maku yang mungkin sibuk begitu Iya. ya, tidak sempat harus datang ke kantornya. Nah, semua sudah dimudahkan. Buy online pun juga sudah bisa ya. Iya. Nah, Pak Arif, apa nih ya upaya yang dilakukan dari Mall Pelayanan Publik sendiri untuk bisa meningkatkan pelayanan supaya masyarakat juga lebih puas lagi seperti itu? Jadi kami di tahap ketiga nanti merencanakan untuk membuat lift, Mbak. Kalau tadi Mbak Citra masuk kan masih Iya. pakai eskalator Betul. yang punya Ramayana itu. Betul, betul. Nah, kendalanya ketika ada nyon sewu ya, kaum difabel yang pakai kursi roda kan tidak bisa Susah ya, naik. betul. Tetapi sudah kita antisipasi, kita bikin tenanya di bawah untuk kaum rentan difabel supaya tidak naik. Nah, di 2023 alhamdulillah saya terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Ibu tim anggaran, kami diberikan anggaran untuk membuat lift, Mbak. Oh. Lift khusus difabel. Iya, iya. Jadi nanti kita tempatkan di sampingnya pintu masuk itu khusus difabel, langsung dari lantai 1 ke lantai 3. Jadi beliau-beliaunya juga nanti bisa masuk dan tahu bahwa di sini ada Mall Pelayanan Publik. Itu harus terlaksana di 2023. tahun depan. Dan satu Aduh, lagi, kurang menghitung hari aja. nah satu lagi Mbak, nanti Iya, kita iya, iya. siapkan parkir khusus untuk ibu-ibu. Wah, ini Selama ini kan, ditunggu-tunggu ya. selama ini kan ibu-ibu parkirnya di satu nih. Betul. Nanti kita tempatkan ada parkir khusus ibu-ibu Khusus dan ibu-ibu. parkir khusus untuk kaum difabel. Waduh, kurang apa coba ya Ya. pelayanan dari Mall Malang ini ya, pelayanan publik ini. Dan Pak Arif, kalau boleh tahu nih, jam operasional sendiri dari kalau mall itu kan kita tahu biasanya bukanya jam 10 Ya. gitu ya. Karena ini posisinya ada di mall juga nih. Otomatis untuk jam operasional bagaimana? Kami operasional mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jam 8 pagi sampai hari Senin sampai Kamis jam 8 pagi sampai jam 16. Kalau hari Jumat sampai jam 8 sampai jam 15. Oke. Ya. Jadi jam 8 Bapak Ibu ke sini pasti kami sudah buka. Ya. Pak, ini meskipun belum di launching pada waktu itu ya, tapi ada beberapa yang memang sudah dilakukan di sini untuk pelayanan sendiri Iya. gitu. Dan sejauh ini kira-kira ada nggak sih Pak by datanya gitu ya untuk yang melakukan pelayanan di sini, apakah berapa persennya seperti itu dengan adanya mall ini kan otomatis lebih dekat ya Iya. masyarakat. Seperti apa? Jadi kalau kita prosentase lebih tinggi, Mbak. Lebih tinggi dari pelayanan yang ada di blok office, Blok atau office, betul dari karena apa, dengan masyarakat melihat bahwa mall pelayanan letaknya strategis sekali ya, mereka berbondong ke sini. Mbak Citra bisa lihat kalau kami jam 8 sampai jam 12 itu sibuk-sibuknya memang. Sibuk-sibuknya Iya, pelayanan betul sih. aja, Dari sibuk-sibuknya. tadi warawiri Iya, orang sambil gitu bawa ya. putra-putrinya, Mbak Citra bisa Betul. lihat putra-putrinya biar bermain di Iya, sana. iya, 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 Bapak luar ibunya mengantri bapaknya mengantri, ibunya sambil menemani. Kalau sudah bosan bisa belanja di bawah. Gantian. Oh, Jadi iya, memang betul. persentasenya dengan mall pelayanan meningkat. Jumlahnya dari pelayan publik kami mungkin sekitar lebih dari sampai dengan hari ini itu sekitar lebih dari 3.000-4.000 pelayanan. Itu sangat luar biasa sekali dan alhamdulillah masyarakat Malang sedikit demi sedikit juga sudah tahu ada mall pelayanan publik. Tetapi Mbak Citra, Iya. kami juga membuat suatu inovasi juga Apa itu Pak? bahwa kami punya mobil keliling. Oh, Ada 2 mobil lagi keliling ya. Jadi Ah, kami ah, ah. menyasar Bapak Ibu warga Kota Malang khususnya yang tidak bisa datang ke sini. Kami turun ke lapangan, ke kecamatan, ke kelurahan yang sekiranya tidak bisa, Bapak Ibunya sibuk bekerja, mungkin sebagai petani, sebagai peternak yang tidak punya waktu untuk ke kami. Datang ya. Kami datang ke sana. Kami bantu untuk perizinannya, terutama yang UMKM dan Iya. perizinan berkaitan dengan IMB-nya kita bantu. Jadi datanya siapkan di sana, datang ke sana, kami anter. Selesai nanti kami Gratis nggak sih, gratis, Pak? tidak ada biaya Gratis loh, Sobat sama Makro sekali. ya, harus digarisbawahi gratis. Tidak ini ada ya. biaya sama sekali. Oke. Pak, menarik untuk saya ketika ada event gitu ya, mobil keliling yang langsung datang ke masyarakat seperti Iya. itu. Itu apakah terjadwal misalnya nih ya, di hari ini ada di kecamatan ini, Iya. atau pos-posnya dari mobil ini kemana aja? Jadi 1 bulan kami turun 2 kali. Jadwalnya sudah kami sampaikan ke masing-masing kecamatan bahwa bulan ini kami turun ke sini. Tidak harus ke kecamatan, Mbak. Mungkin bisa langsung ke kelurahan yang sekiranya kelurahan misalkan 2 kelurahan dekat. Misalkan Buring dengan Wonokoya kita jadikan satu. Kita umumkan bahwa di kelurahan ini kita ada pelayanan Bapak Ibu yang ingin mengurus berkaitan dengan perizinan, Iya. baik itu UMKM, baik itu untuk perizinan PBG, izin-izin yang lain kita bantu di situ. Selesai, kita mau diambil di sini monggo,
mau kita kirim lewat email bisa, kita antar nanti selesai. Wah, diantar juga Betul, Pak. ke kelurahannya. Ini luar biasa Betul. banget ya di Snaker atau mall pelayanan publik ini. Pak, dari sekian semuanya nih, kan mungkin nih ya Sobat Paku yang ada di rumah juga belum tahu gitu ya, belum paham. Oh ternyata ada ya kantornya gitu ya di Ramayana lantai 3 misalnya seperti itu. Dari sekian banyak instansi yang ada di sini gitu, bisa dilihat nggak sih kayak yang paling banyak melakukan pelayanan gitu atau masyarakatnya lebih banyak di situ, itu di mana sih Pak? Yang pertama dari OPD yang pasti Dispenduk Capil. Dispenduk Ya, Capil. Mbak Lia bisa KTP lihat, dan lain-lain ya Pak ya. KTP dan lain sebagainya. Iya betul. Terus yang kedua kami di Snaker PMPTSP otomatis. Dan setelah yang ketiga Bapenda berkaitan dengan itu. Nah ini yang ke depan nanti Mbak, kita sudah mohon ke Bapak Kepala BKAD sebutkan supaya bisa membuka mall di sini, tenan di sini di tahap ketiga. Harapannya apa? Begini Mbak, ketika orang mau ngurus KRK, otomatis kan ngurus IMB nih. Betul. Nah IMB kan ada retribusi. Nah retribusi udah bayar di Bank Jatim. Ada lagi perumahan yang ngurus IMB harus bayar berkaitan dengan tanah lahan makamnya. Oh betul. Sementara ini masih di sana Iya, di iya. Pemkot. Nah nanti begitu udah selesai kita bikin di sini. Nggak usah langsung parkirnya, nggak usah ke Pemkot, cukup bayar di sini. Nah nanti dibikinkan apa namanya registrasi dari BKAD, bayarnya di Bank Jatimnya sudah ada. Jadi warga nggak usah muter-muter, Aduh, luar biasa cukup di banget ya, sini betul-betul pindah ke mudah, tenan sambil jalan-jalan. Di sini bisa langsung untuk pengurusannya. Kami intinya ingin jadi one stop service, itu yang kami inginkan di MPP ini. Jadi warga datang merasa dilayani, tidak harus berbelit-belit pelayanannya, sambil duduk, sambil mungkin ke depan kalau misalkan nanti kita diizinkan, kita juga bikin tenan-tenan bukan hanya untuk pelayanan, juga mungkin ada kafe di situ, Mbak. Wah sip tuh Pak, sambil nunggu Sambil ngopi-ngopi dulu gitu ya. Nanti di tahap ketiga Mbak Cita boleh datang ke sini. Kita main-main lagi Sobat Paku ya. Kita akan bikin beda nanti ada state yang pertama, kedua kita bikin tema yang berbeda, dan jaga lagi nanti kita ada co-working space yang ada di sini. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau mengerjakan sini, skripsinya di sini, mau bertanya tentang MPP sambil mengerjakan tugas ya, kita sediakan tempat khusus dengan wifi gratis. Betul berasa kayak kantong Doraemon nggak sih ya? Semuanya ada di sini ya, dalam satu pintu bisa didapatkan. Nggak ada lagi istilah kayak Sobat Paku ngeluh, aduh jaraknya jauh, aduh ribet pelayanannya, karena semua di sini di mall pelayanan publik difasilitasi dengan sangat mudah ya. Oke, Pak Arief nih yang terakhir yang akan saya tanyakan, apa nih harapannya dengan adanya mall pelayanan publik ke depannya untuk masyarakat Kota Malang sendiri nih? Saya harapkan warga Kota Malang lebih memanfaatkan mall pelayanan publik ini, karena ini di Malang Raya hanya Kota Malang yang punya dan Kota Batu, kabupaten belum ada. Betul. Ada tapi belum diresmikan, maksudnya begitu. Jadi kami mengharapkan warga tahu dan image warga yang mengatakan bahwa pelayanan itu berbelit-belit Pak, susah, jaraknya jauh, tidak ada lagi sekarang. Bapak Ibu warga Kota Malang khususnya bisa datang ke kami, ke mall pelayanan publik yang ada Jalan Merdeka Utara, tepatnya di Ramayana lantai 3. Bapak datang ke situ bertanya-tanya boleh, misalkan tidak bertanya-tanya terus Pak saya nggak ada waktu nih, saya pengen pengen bertanya lewat hotline-nya Telkom teleponnya kami bisa langsung pakai videonya juga bisa nanti langsung pertanyaan berkaitan dengan persyaratannya. Juga bisa membuka website kami berkaitan dengan perizinan apa sih, perizinan yang ingin diurus syaratnya apa aja, ada semua di sini. Dan kami juga nanti akan terus meningkatkan pelayanan, Mbak, dengan memberikan pelayanan sehingga warga yang ada di sini benar-benar nyaman, benar-benar ini merasa ini rumahnya sendiri, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi bukan image kantor itu pasti menyeramkan. Betul. Habis itu orangnya pasti sangar-sangar. Gitu. Kami menerapkan 5S, Mbak. Apa Senyum, itu, Pak? salam, sapa, sopan dan santun. Itu harapan kami. Dan kami juga punya tagline, Mbak. Ya. Kalau kami mengatakan di Snaker PMPTS kita jawab lunas. Lunas ini kepanjangan layanan prima untuk Anda semua. Lunas ya, luar biasa. Oke. Baiklah kalau begitu, Pak Arief terima kasih banyak. Sama-sama, dan Mbak Citra. sukses terus ya untuk mall pelayanan publiknya. Yang pastinya
saya akan tunggu nih tahap ketiganya Betul, ya, nanti. co-working space, Saya kemudian undang ada nanti kamarnya teman-teman juga, dari otomatis memudahkan. Kominfo untuk bisa melihat langsung Baik. perubahan kami di Oke, tahap ketiga oke, nanti. kalau gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Alim. Sama-sama. Sehat selalu ya. Sama-sama Mbak Dita Dan juga. demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama Kepala Dinas dari Disnaker PMPTSP yang pastinya tadi pesan beliau memang benar ya, bahwasannya dengan adanya mall pelayanan publik ini kita difasilitasi, kita dimudahkan dalam melakukan sebuah pelayanan. Jangan lupa ya, kalau untuk Sobat Mako yang ingin melakukan pelayanan bisa langsung aja datang di Ramayana lantai 3. Buat ibu-ibu, ini cocok banget ya, karena bisa ngurus surat-surat sambil belanja, Bu. Boleh ajak saya kalau gitu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Disnaker PMPTSP Lunas.